Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima awal wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadikas sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai' ilaha wahidan la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta anta arhamana bi la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antardu anna bi la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta ghafira lana bi la ilaha illa anta. Allahumma akhlis qulubana bi nuri rububiyyatika wa uluhiyyatika bihaqqi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, malam ini kita lanjut di pertemuan yang ketiga. Karena minggu kemarin saya mohon maaf gak bisa hadir karena berhalangan. Dan pada malam hari ini kita lanjut kembali untuk ngaji bareng kembali, ngaji bareng dan melanjutkan di halaman kemarin. Halaman berapa? Halaman kelima ya? Halaman keempat. Tapi sebelumnya kembali kita ingin untuk mengingat kembali, untuk menyambung koneksi kepada guru-guru kita, kepada Rasulullah, kepada guru-guru dan khususnya kepada musannif, dengan harapan sarana mengaji bareng ini menjadi media bagi kita semua untuk mendapatkan keberkahan ilmu yang tertuang di dalam kitab ini. Hilalul Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa baitihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was shalihin wa siddiqin wa tabi'in wa tabi'in wal ulama'il 'amilin wal rasyidin fassirin wal mu'allimin wal mu'allifin wal mujtahidin was sufiyyin wal musannifin wa sallallahu malaikati Jibril wa Mika'il wa Israfil wa Israfil alaihi wassalam wa sallallahu sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu wa sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa sallallahu sultan wali Syekh Qadir Jilani wa jami' awliyaillahi min masyariqil ardi ila magharibiha fi barri wa bahri awwal wa akhiran dhahiran wa batinan wa sallallahu masyayikhina min bahadi salafiyah safiyah superjas turun Kiai Raden Samsul Arifin wa Raden As'ad Samsul Arifin wa Raden Ahmad Raden As'ad wa jami' ahli al-khidmah fi dhalikal mahal rahimahullah ta'ala jalla wa ala nafa'ana Allah bi ulumihim wa anwarihim wa sirrihim wa barakatihim syai'un lillahi wa al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin rahmatil alamin ya rabbal alamin. Inna siratal mustaqim siratal ladzina وصل إلى روحانيته ونفسانيته وجسمانيته مؤلف هذا الكتاب حجة الإسلام شيخ الإمام أبي حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه وبأنواره وبأسراره وببركاته. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa
fid wa dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ha ana musyirun 'alaika bi bidayatil hidayah. Wa ha ana, dan inilah aku. Jadi sesudah pendahuluan di awal, beliau sekarang melanjutkan masuk ke dalam muqaddimah tentang kitab hidayah ini. Apa tujuan beliau menulis kitab ini? Apa kira-kira misi atau motivasi yang membuat beliau terpanggil menciptakan atau mengarang kitab ini? Apa kira-kira tujuannya? Apa tujuannya untuk dapat royalti misalnya seperti zaman sekarang? Atau ada tujuan yang lain yang barangkali menjadi misi utama dari ditulisnya kitab Bidayatul Hidayah ini? Nah, di sini beliau kemudian menegaskan, Waha ana, dan inilah aku. Ini bahasa kepercayaan diri ya. Artinya kebenaran itu harus diucapkan dengan kepercayaan diri. Karena kalau kebenaran itu diungkapkan dengan keraguan-raguan, maka nilai kebenarannya juga perlu diragukan. Makanya orang yang sampai pada titik keyakinan yang mantap ya, titik keyakinan yang 100%, dia tidak akan ragu-ragu untuk mengatakan inilah aku. Berdasarkan ayat Al-Quran, Kul hadza sabili gitu. Jadi ini Allah memberikan kekuatan motivasi kepada Muhammad. Katakan Muhammad, hadza sabili, inilah jalanku. Jangan sampai engkau ragu-ragu untuk mengatakan inilah jalan yang benar. Jangan sampai, karena kebenaran itu tidak mengenal keraguan. Makanya Rasulullah mengatakan, ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu menuju sesuatu yang membuatmu mantap atau tidak ragu. Nah, ini dicontohkan oleh beliau, oleh Al-Musannif. Waha ana, dan inilah aku. Bukan berarti sombong, bukan ya, bukan takabur, bukan. Tapi menunjukkan tingkat atau intensitas keyakinan beliau bahwa apa yang akan beliau tulis itu adalah sesuatu yang benar, yang memang benar-benar benar. Makanya beliau mengatakan waha ana, inilah aku. Musyirun ialah memberikan isyarat. Aku sedang memberikan isyarat alaika, terhadapmu, wahai kita yang mencari ilmu atau mencari kebenaran ya. Memberikan isyarat di bidayatil hidayati, dengan bidayatul hidayah ini, dengan awal hidayah ini atau gerbang pertama. Nah, kenapa kitab ini disebut atau diberi nama Bidayatul Hidayah? Karena di dalam kitab ini beliau menyajikan tangga awal bagi orang yang ingin menapaki jalan-jalan hidayah. Makanya kemudian diberi judul kitab Bidayatul Hidayah. Nah, aku memberikan isyarat kepadamu dengan kitab Bidayatul Hidayah ini. Tujuannya apa? Litujarriba, agar bereksperimen atau mencoba siapa engkau biha, dengan bidayatul hidayah, mencoba nafsaka, kepada dirimu. Artinya isi dari kitab ini bisa dijadikan bahan percobaan bagi kita untuk menempa diri kita di dalam menempuh jalan hidayah itu. Watamtahina, dan agar menguji siapa engkau biha, dengan bidayatul hidayah, kolbaka, kepada hatimu. Artinya juga isi dari kitab Bidayah ini tujuannya beliau menulis ini agar kita dengan isi kitab ini menguji bagaimana kualitas hati kita itu, atau bagaimana reaksi hati kita ketika dihadapkan dengan isi kitab Bidayatul Hidayah ini. Itu maksudnya litujarriba biha nafsaka wa tamtahina biha qalbaka. Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawi'atan walaha qabilatan fadunaka at-tatallu'a ilan nihayat. Nah, ini kata beliau ya. Fa in sadafta, kemudian jika mendapati siapa engkau qalbaka, kepada hatimu, mendapati ilaiha, terhadap kitab Bidayatul Hidayah, ma'ilan, hale condong. Ma'ilan hale condong artinya menerima ya. Kalau kita mendapati hati kita menerima terhadap isi kitab ini,
wa nafsaka dan engkau mendapati dirimu biha terhadap kitab Bidayatul Hidayah mutawi'atan hale tunduk walaha dan terhadap bidayah qabilatan menerima. Artinya gini, ketika kita mengkaji isi kitab Bidayah ini ya, mengkaji, memahami dan kemudian barangkali mengamalkan. Nah kemudian kita merasa hati kita kok condong terhadap isi kitab ini, dan diri kita juga merasa tunduk, artinya menerima kebenaran dari isi kitab ini. Nah kalau seperti itu bagaimana? Fadunaka, maka monggo kata beliau, silahkan at-tatullu'a untuk naik ilan nihayati pada puncak hidayah. Artinya begini, beliau itu membuat standar yang sangat simpel ya. Menurut beliau, orang itu bisa punya hak untuk naik ke tangga hidayah berikutnya, atau bahkan di sini bahasanya nihayat ya. Orang itu bisa naik pada puncak hidayah ketika dia berhasil melewati dan menerima bidayatul hidayah ini. Nah, jadi bisa dilihat dari situ kata beliau. Kalau hati kita, kemudian diri kita, nafsu kita ini bisa tunduk dan bisa menerima terhadap kebenaran atau tangga yang ditawarkan oleh beliau di dalam kitab ini, maka kita berarti sudah siap untuk naik level gitu, untuk naik ke tangga hidayah yang selanjutnya. Ini reaksi pertama ya, maka persilahkan kata beliau untuk naik ke puncak hidayah. Wattawal gula dan masuk fi biharil ulum, ke dalam samudra ilmu, ke dalam lautan ilmu. Nah, artinya ketika hati kita sudah tunduk, merasa nyaman, merasa mesra dengan isi kitab Bidayah ini, mesra di dalam menjalani ajaran-ajaran yang tersimpan di dalam kitab ini, maka kita sudah berhak untuk masuk ke dalam lautan ilmu kata beliau, ke dalam samudra ilmu. Ini reaksi pertama. Yang kedua, wa in sadaqta, kemudian jika mendapati siapa engkau qalbaka kepada hatimu inda muwajahatika, ketika berhadapannya dirimu iya terhadap kitab Bidayatul Hidayah, ketika berhadapannya dirimu iya terhadap kitab Bidayatul Hidayah, biha terhadap hidayah musawwifan, mengulur-ngulur waktu ya, atau menunda-nunda ya. Musawwifan, mengulur-ngulur waktu. Wabil amali, dan terhadap mengamalkan bimuqtadaha, akan isinya bidayah, umatilan, menunda-nunda. Nah kalau seperti itu reaksi kita, fa'lam, maka ketahuilah anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi hiya nafsul ammaratu bisu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah kalau misalnya ketika kita mengkaji hidayah ini, mempelajari hidayah, kemudian kita dapati diri kita itu agak sedikit meremehkan ya, dalam tanda kutip, meremehkan terhadap isi hidayah ini, dan kemudian kita juga menunda-nunda di dalam mengamalkan apa yang terkandung di dalam hidayah ini, maka kata beliau, fa'lam, maka ketahuilah anna nafsakal ma'ilata, sesungguhnya dirimu al-ma'ilata, yang condong ila talabil ilmi, untuk mencari ilmu, hiya an-nafsul ammar bisu, itu adalah nafsul ammar, artinya nafsu yang memerintahkan bisu, pada keburukan. Nah ini kata beliau ya. Nah makanya di awal tadi saya katakan bahwa betapa percaya dirinya beliau ya, di dalam membuat standar ini ya. Artinya apa? Ketika seseorang sudah sampai pada puncak keyakinannya terhadap apa yang disebut dengan al-haq itu, dia tidak akan ragu-ragu lagi untuk menyampaikan apa yang seharusnya dia sampaikan. Makanya dalam hal kebenaran itu Rasulullah pernah berpesan kan, qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah sesuatu yang benar itu, yang benar-benar murni itu, walau kana murran, walaupun menyakitkan. Jadi kata-kata murran itu bisa banyak tafsir ya. Artinya terkadang ketika kita misalnya ada seseorang menyampaikan sebuah kebenaran, pasti ada beberapa pihak yang tidak menerima, yang akan menghujat, yang akan mencibir, macam-macam. Itu termasuk murran juga. Artinya murran itu tidak hanya menimpa pada si orang yang mengatakan kebenaran, tapi bisa juga murran itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang tidak cenderung pada kebenaran itu. Nah di sini Al-Ghazali berhasil
mengaplikasikan hadis tersebut saya kira. Jadi dengan percaya dirinya beliau mengatakan, siapa saja yang menolak atau meremehkan terhadap isi kitab bidah ini, maka itu menunjukkan bahwa dirinya masih dikuasai oleh nafsu amarah. Ini gimana ini? Agak berat sudah ini. Semoga kita perlahan-lahan ya diberi hidayah oleh Allah untuk bisa melaksanakan. Waqad intahadat, dan sungguh bangkit apa nafsul amarah ya. Dan sungguh bangkit apa nafsu ammarah itu muti'atan hale tunduk atau taat ya, hale tunduk lisyaitoni kepada setan Allah ini yang terlaknat, terhadap setan yang terlaknat. Nah jadi di sini mungkin menarik kalau kita singgung tentang setan ini ya. Dulu ada banyak memang beberapa ilmuwan muslim, pemikir yang memang suka memperdebatkan tentang setan. Setan itu apakah makhluk atau karakter? Setan itu apakah makhluk atau sifat itu? Nah sebagian ada yang mengatakan makhluk, artinya di bawah secara struktur kesemestaan. Ini strukturnya di bawah iblis, prajuritnya iblis. Ada sebagian yang berpendapat seperti itu. Ada juga sebagian yang lain berpendapat bahwa setan ini sebenarnya karakter atau sifat buruk yang ada dalam diri setiap makhluk, terutama manusia. Makanya setan itu bisa menjelma dari kalangan manusia, bisa juga menjelma dari kalangan makhluk gaib atau jin dan seterusnya. Ini didasarkan kepada surat An-Nas itu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi karakter buruk yang dihembuskan dalam diri manusia itu bisa distimulasi oleh manusia lainnya, bisa juga distimulasi oleh makhluk gaib yang mengitari orang itu. Makanya sebagian kelompok itu cenderung bahwa setan ini sebenarnya karakter, bukan makhluk ya. Jadi karakter buruk yang naik timbul dalam diri setiap orang. Nah ini yang harus diperangi ya, menjadi musuh yang nyata, kata Roma Irama, setan itu. Jadi jangan membayangkan bahwa setan itu seperti genderuwo misalnya, atau seperti kuntilanak. Jangan bayangkan seperti itu. Jangan-jangan kita sendiri adalah setan, bisa jadi. Bisa jadi. Artinya setan bagi diri kita sendiri dan juga setan bagi orang lain. Ketika kita misalnya mengundang orang untuk melakukan satu kemaksiatan, mengundang orang untuk melakukan sesuatu yang dilarang, maka kita sudah berperan menjadi setan bagi orang lain itu. Nah jadi ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sebenarnya terkadang kita berlindung kepada Allah dari diri kita sendiri sebenarnya. Bisa jadi ya. Karena setannya itu adalah kita sendiri, bisa jadi. Bisa jadi. Makanya perlu dieksplorasi lagi ya tentang setan ini. Jangan-jangan setan yang kita hindari sejak dulu itu adalah jelmaan dari diri kita sendiri. Bisa jadi. Jadi perlu apa ya? Perlu introspeksi diri. Itu tentang setan ya. Mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman bisa inilah, bisa eksplorasi sendiri. Saya ingat gini, satu anjuran dari Rasulullah ketika kita sholat berjamaah kan tuh harus dirapatkan, sawu zuhu vakum dan seterusnya itu kan. Itu anjuran dari Rasulullah. Katanya agar setan itu tidak menyelat-nyelati di antara ruang renggang antara makmum yang satu dengan yang lain. Nah sekarang masalahnya bagaimana kalau yang sholat itu adalah setan? Nah itu berbahaya kan? Berbahaya. Nah makanya ini perlu dijadikan bahan introspeksi ya. Jangan-jangan yang selama ini setan yang kita takuti itu adalah kita sendiri, jangan-jangan. Nah itu perlu introspeksi ya. Makanya Al-Quran itu mengatakan Iqra kitabak ya. Jadi bacalah kitab dirimu sendiri, jangan membaca kitab diri orang lain. Nah itu yang harus jadi pegangan bagi kita, bagi seorang muslim. Jadi dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri itu, yang paling utama adalah membaca kitab diri kita sendiri. Apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu disempurnakan dan seterusnya. Nah itu sebenarnya sudah perintah dari Al-Quran ya. Iqra kitabak itu tidak hanya bermakna kepada Al-Quran, tapi juga diri kita adalah kitab juga untuk kita kaji dan seterusnya. Khawatir kita yang setan ya, khawatir. Mu'ma ja'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ternyata ini abanti bisa setan kan bahaya ya.
Nah, nah, kita kembali ke kitab ini lagi ya. Nah, jadi nafsu ammarah itu yang tadi sudah bereaksi tidak benar terhadap isi kitab ini, nah itu muti'atan intahadat muti'atan lisyaiton. Nafsu itu bangkit halek tunduk atau taat lisyaitonil lain terhadap setan yang terlaknat. Nah, tujuannya untuk apa setan itu? Kok bisa setan itu menjebak kita dengan sesuatu yang formatnya baik? Kita kan formatnya ini mencari ilmu secara zahirnya. Tapi kenapa bisa dikatakan taat kepada setan? Liyudliyaka ini. Liyudliyaka untuk mengantar siapa setankah kepadamu bihabli wururihi dengan tali tipuannya. Bahasa beliau itu memang banyak bahasa metafor ya. Beliau itu memang ahli bahasa, ahli sastra. Makanya kadang-kadang istilah yang digunakan oleh Al-Ghazali ini banyak istilahnya analogi gitu kan, pakai bahasa analogi beliau itu. Karena ceritanya beliau itu sebelum mengarang kitab Ihya kalau nggak salah, beliau itu masih mendalami ilmu bahasa lagi selama 5 tahun. Padahal sudah sekali berbeliau yang sudah dikenal sebagai seorang Hujjatul Islam. Sebelum menulis Ihya, beliau masih mendalami lagi ilmu tata bahasa itu selama 5 tahun. Nah, kita ini yang sudah nggak tahu bahasa Arab gitu kan, nggak mau belajar, itu kan lucu kan. Jadi sekelas Al-Ghazali sebelum ngarang kitab beliau masih mendalami ilmu tata bahasanya. Nah, makanya kemudian banyak di antara karya-karya beliau itu yang terkadang menggunakan kosakata yang agak-agak asing atau menggunakan istilah-istilah yang sifatnya agak metaforis itu ciri khas Al-Ghazali seperti itu. Liyudliyaka agar mengantar siapa setan kepadamu bihabli wururihi dengan tali tipuannya. Fayastadrijaka sehingga merenggut siapa setan kepadamu bimaki datihi dengan tipuannya. Merenggut untuk apa? Ila lamrotil halak, menuju pedihnya kerusakan atau kehancurannya, menuju derita kehancuran. Ini lamrotil halak ya, aisyid bimakna syiddah lamroh itu. Jadi dengan tipu daya setan yang mana tujuan jelek itu dibungkus dengan perbuatan baik, tujuannya itu tadi yang pada akhirnya akan membawa kita pada derita kehancurannya yang sebelumnya dikatakan kehancuran agama ya. Makanya di sini kita kembali kepada betapa pentingnya kita menata niat itu ya, menata niat. Jadi jangan sampai lupa ma'aksidu bihi illa wajh, itu jangan sampai lupa. Karena kalau itu bisa sampai lupa, walaupun kita secara zahir sedang mengaji, kemudian itu didasarkan pada motivasi yang tidak tepat, didasarkan pada satu motivasi yang tidak tepat kata beliau, maka itu justru sesuatu yang awalnya baik itu justru akan mengantarkan kita pada perangkap setan tadi itu. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qasduhu, dan adapun tujuannya setan untuk apa dia? Wa qasduhu, dan adapun tujuannya setan ayyurawija, ialah untuk menjajakan atau menawarkan ya, majeje. Kata orang Madura majeje. Ayyurawija, untuk menjajakan alaika terhadapmu, menjajakan siapa setan itu asyarra kepada kejelekan fi ma'ridil khair. Nah, ini bahayanya ya. Untuk menjajakan siapa setan asyarra kepada kejelekan fi ma'ridil khairi, di dalam jalan kebaikan. Artinya ketika setan itu tidak mampu menggoda manusia dengan kejelekan, maka mereka akan menggoda manusia dengan kebaikan. Dalam artian di dalam kebaikan itu ada kejelekan yang dia bungkus dengan kebaikan itu. Nah, ini bahayanya ya. Dan ini saya kira jebakan yang justru sangat berbahaya. Kalau misalnya kita digoda dengan kemaksiatan pun masih bisa dihindari kan, dengan cara berpikir jernih. Artinya kemaksiatan itu masih mudah untuk dihindari karena jelas, wujudnya jelas, ini maksiat, ini dilarang dan seterusnya. Tapi kalau kemudian kita dijebak oleh kebaikan, nah itu berbahaya, sangat berbahaya. Dan kita tidak bisa menjamin bahwa kita akan lolos dari jebakan itu. Jadi ada kejelekan yang kemudian dibungkus oleh setan dalam rupa atau dalam bentuk kebaikan itu. Caranya seperti apa? Dengan seperti sebelumnya itu, dengan cara membuat hati kita lalai dari niat yang bersih itu. Nah, di situ
mekanisme setannya di situ, cara kerjanya di situ. Jadi kita harus betul-betul teliti ya, di dalam mengkaji diri kita sendiri, bukan mengkaji orang lain ya. Karena nanti kita di akhirat itu tidak akan ditanyakan tentang orang lain ya, tapi ditanyakan tentang diri kita sendiri. Gak mungkin saya misalnya ditanyakan bagaimana situasinya Ustadz Sawari, gak mungkin. Pasti saya sendiri yang ditanya oleh Tuhan. Makanya gak perlu saya merasa untuk meneropong Ustadz Sawari, gak perlu. Gak penting juga. Jadi yang lebih penting, justru yang lebih utama adalah bagaimana kita mengkaji diri kita sendiri agar tidak terjebak pada jebakan setan tadi itu. Nah, tujuan setannya di sini untuk menjajakan satu kejelekan di dalam jalan kebaikan. Hatta yulhikoka, sehingga menggabungkan siapa setan kepadamu bil aksarina a'mala, dengan orang-orang yang paling rugi amalan, amal-amalnya. Seperti yang pertama kita singgung ya. Jadi ada banyak amal kebaikan yang pada akhirnya nanti insya Allah tidak lebih bernilai dari sebutir debu, gara-gara gagal di dalam menata niatnya. Gara-gara itu. Nah, dengan cara yang tadi itu setan ingin menggabungkan kita dengan orang-orang yang paling rugi amal-amalnya, yang tidak bernilai itu. Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang sia-sia. Sa'yuhum apa? Usaha mereka. Jadi amal kebaikan yang selama di dunia mereka lakukan karena didasarkan pada pondasi niat yang salah, itu menjadi sia-sia di sisi Allah kemudian. Alladzina dhalla sa'yuhum, yang sia-sia sa'yuhum apa? Usaha mereka fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia ini. Makanya bukan jaminan ya, kita misalnya tiap malam sholat sunnah 1000 rakaat misalnya, kemudian siang harinya kita puasa misalnya, kemudian masih hafal Al-Quran, itu belum jaminan bahwa semua itu hal yang bisa menyelamatkan kita nanti di sisi Allah. Bukan berarti kita buru untuk melakukan kebaikan, untuk sholat sunnah misalnya. Bukan berarti itu tidak baik, bukan. Tapi kita harus introspeksi dulu. Kira-kira apa yang mendorong kita, yang memotivasi kita di dalam melakukan amal-amal tersebut? Apakah karena misalnya ingin menarik hati seorang janda, misalnya, bisa jadi, atau misalnya ingin bisnisnya lancar, atau karena misalnya macam-macam, ada kepentingan-kepentingan yang lain. Lalu kita tanyakan kembali pada diri kita, di manakah letak lillahi ta'alanya itu semua itu. Nah, jangan-jangan itu nggak ada lillahi ta'ala itu misalnya. Nah, ini perlu jadi bahan introspeksi ya. Nah, ini yang dimaksud di sini. Jadi kalau kemudian misalnya sekian banyak amal yang kita lakukan di dunia itu pada akhirnya tidak bernilai di sisi Allah, ya jangan menyalahkan malaikat, Jangan-jangan malaikat salah nulis misalnya, atau salah nulis data. Malaikat gak mungkin salah kan. Jangan-jangan kita yang salah di dalam menata niat di setiap amal-amal itu. Nah, jadi ini betul-betul harus hati-hati ya, masalah niat ini. Harus hati-hati. Nah, yang dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum, dan sementara adapun mereka yahsabuna, mereka menduga annahum, sesungguhnya mereka yuhsinuna sun'a, telah melakukan amal-amal baik gitu kan. Yuhsinuna sun'a. Jadi ini bahayanya. Dorong masalah. Nah, tentang ini ada satu cerita ya, dari seorang tokoh tasawuf. Teman-teman mungkin pernah dengar tokoh tasawuf Abu Yazid Al-Bustami. Ya, pernah dengar. Saya juga sama, cuma mendengar tapi kenal enggak, karena masanya berbeda jauh. Iya, katakan. Ya, Abu Yazid Al-Bustami. Beliau itu kan dikenal seorang tokoh sufi, seorang sufi besar beliau. Kemudian ada salah seorang muridnya mengadu, curhat sama beliau itu. Wahai Syekh, saya ini sudah 30 tahun melaksanakan ajaran yang kau ajarkan. Selama 30 tahun saya tidak pernah lewat sholat malam, kata beliau. Dan selama 30 tahun ini juga saya tidak pernah melakukan maksiat. Bahkan saya siang hari puasa, saya zikir, saya baca Quran. Selama 30 tahun tidak pernah lewat dari amal-amal baik. Amal-amal ibadah semuanya dilakukan. Bahkan 30 tahun sholat malam nggak pernah, libur 1 kali nggak pernah.
Ya terus kenapa kata Abu Yazid? Tapi saya kok gak pernah merasakan pengalaman-pengalaman spiritual atau ghaibiyah seperti yang pernah panjenengan ceritakan. Jangan-jangan sampean bohong gitu. Artinya pengalaman ghaibiyah, pengalaman spiritual, pengalaman rohani itu nggak ada. Kok saya 30 tahun beramal ibadah nggak sama sekali nggak merasakan itu katanya. Nah saat itu Abu Yazid diam tapi beliau tersenyum, diamnya tersenyum beliau. Nah kemudian beliau menjawab, ya wajar Jongga, kamu nggak bisa merasakan itu semua. Bahkan jangankan 30 tahun, 1000 tahun pun kamu beribadah dengan cara yang kamu lakukan itu, kamu tidak akan pernah merasakan apa-apa di dalam rohanimu. Kenapa Syekh? Pertama, kamu itu bertasbih, bersujud, menyembah Allah. Itu bukan menyucikan Allah, tapi menyucikan dirimu sendiri. Kata beliau jawabannya. Ini yang menarik, perlu kita kaji bahasanya. Jadi engkau bersujud di dalam sholatmu, sebenarnya engkau sedang bersujud pada hawa nafsumu sendiri gitu. Engkau bertasbih, memuji Allah, engkau sebenarnya bukan menyucikan Allah, tapi menyucikan dirimu sendiri. Masih ada egoisme yang sangat kuat dalam dirimu. Dan itu selama ini yang kamu sembah, bukan Allah, bukan, tapi egomu sendiri, kata beliau. Nah disitu langsung terdiam si murid itu. Si murid ini terdiam, merasa dirinya itu sudah sia-sia beribadah selama 30 tahun. Nah pada akhirnya dengan membelas, si murid ini berkata, terus gimana caranya Syekh agar saya ini bisa menjadi murni di dalam beribadah kepada Allah? Nah pada akhirnya Syekh Abu Yazid juga mengatakan, kamu tidak akan mampu, ini bukan kelas kamu, bukan bagian kamu. Udah Syekh, coba katakan sama saya, kata. Insya Allah saya akan bisa melaksanakan agar saya bisa merasakan pengalaman rohani itu. Nah kalau kamu mau merasakan itu, kamu harus mengikuti perintah saya. Siap, laksanakan, kata muridnya ini. Bahasa orang sekarang kan seperti itu kan, siap gitu kan. Apa yang harus saya lakukan? Pertama, buka jubahmu, jadi buka jubah kamu, surban kamu dibuka, ganti dengan pakaian biasa. Kemudian rambutmu dipotong, digundul, suruh gundul rambutnya. Kemudian ambil peti, kasih ikat, dan kemudian kalungkan di lehermu. Setelah itu kamu pergi ke pasar. Dari situ kaget muridnya ini. Beliau yang dikenal sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama. Kalau bahasa sekarang mak kaya lah misalnya. Sering diundang mimpin tahlil misalnya, atau ngisi tausiah, ngisi ceramah. Kok kemudian suruh ngemis sama Abu Yazid ini? Wah ini gak bisa, ini apa kata dunia gitu kan. Saya ini seorang tokoh agama kan. Di tengah-tengah masyarakat saya selalu digunakan untuk memimpin mereka di dalam berdoa, di dalam beribadah dan seterusnya. Ini kan bisa merusak image saya gitu kan. Ini bisa merusak harga diri saya gitu. Nah disitulah kegagalan kamu. Kamu itu sebenarnya selama ini menyembah kehormatanmu sendiri, bukan menyembah Allah. Kamu itu beribadah untuk mengagungkan dirimu sendiri, bukan untuk mengagungkan Allah. Makanya kamu gagal di dalam menembus alam ruhani itu kan. Nah di sini si murid baru tersadar gitu, baru sadar. Nah ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Nah jangan-jangan kita itu juga seperti itu, jangan-jangan ya. Sudah tiap minggu baca hadat misalnya, utang tak lunas. Itu bukan hadatnya yang salah. Nah jangan-jangan ada yang salah di dalam mekanisme hati kita gitu kan. Jangan-jangan. Nah itu yang perlu kita perbaiki kan. Tiap malam kita sudah ngapuk baca sholawat 1000, 10.000. Nah kemudian kita mau demo sama Tuhan gitu. Ini sholawatnya kok gak berfungsi gitu kan. Nah jangan-jangan bukan sholawatnya yang gak berfungsi, tapi hati dan lisan kita itu yang gak sinkron, barangkali seperti itu kan. Nah di sini yang menjadi tujuan Imam Al-Ghazali yang kemudian beliau mengatakan di awal tadi itu, kalau misalnya hati kita atau diri kita menolak, cenderung menolak atau bahkan meremehkan terhadap isi kitab ini, itu berarti pertanda indikasi bahwa kita sedang dikuasai oleh hawa nafsu itu. Itu pertanda, karena beliau sudah paling tidak beliau sudah lebih paham daripada kita bagaimana karakter hati manusia. Nah makanya beliau itu menulis kitab ini sebenarnya disesuaikan dengan apa yang seharusnya dilewati oleh setiap pejalan spiritual.
Jadi beliau sudah meneliti terlebih dahulu ya. Bukan berarti beliau itu menciptakan sebuah doktrin misalnya yang kemudian harus diikuti oleh setiap umat Islam, tidak. Tapi kitab ini sudah melalui hasil perenungan, tafakur, tadabbur dan penelitian beliau terhadap para salikin. Nah, artinya inilah jalan yang seharusnya ditempuh, jalan yang paling simpel, yang paling mudah untuk ditempuh bagi orang yang ingin menapaki jalan-jalan hidayah itu. Nah, sebenarnya kita harusnya berterima kasih kepada beliau, karena kita nggak perlu repot-repot kan untuk mencari jalan-jalan hidayah itu. Karena di sini beliau sudah menyajikan dengan sangat gamblang di kitab ini. Nah, makanya sekali lagi di sini beliau di bagian terakhir tadi menjadi memberikan peringatan kepada kita ya. Jangan sampai kita terpedaya atau tertipu oleh bentuk luar atau bentuk zahir dari sebuah amalan atau ibadah ya. Nah, makanya saya ingat satu kaidah yang pernah disampaikan oleh guru kita bersama Kiai Afifuddin. Beliau pernah mengatakan al-jauhar aula minal madhar, kata beliau. Jadi sesuatu yang substansi itu lebih utama daripada sesuatu yang sifatnya zahir atau formalitas ya. Jadi kita ibadah, kita melakukan kebaikan itu formalitas, madhar namanya. Tapi di balik itu ada jauharnya, ada substansinya, ada mutiaranya. Nah, itu yang lebih penting untuk dijaga. Artinya motivasi apa yang membuat kita beramal, motivasi apa yang menggerakkan hati kita untuk melakukan satu ibadah dan seterusnya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Dan itu lebih utama, kata beliau dalam kaidah itu, al-jauhar aula minal madhar ya. Jadi jangan dilihat sarungnya, tapi dilihat isi sarungnya. Boyo. Itu bahasa guyonnya ya, seperti itu ya. Tapi paling tidak terakhir saya ingin menutup ya, sampai di sini saya ingin menutup dari satu ayat Al-Qur'an ya, dalam surat Al-Mulk itu ya. Gimana tabarakalladzi biyadihil mulku alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, jadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dia itu menciptakan kita untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak ya. Tapi yang paling baik amalnya, bukan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala, bukan, tapi ahsanu amala. Artinya dari sini kita bisa memahami bahwa cara kerja Allah itu sunatullah itu ya. Jadi Allah itu di dalam mekanisme ilahiyahnya itu dia itu lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitasnya. Nah, itu yang terpenting. Ini saya kira kata kunci di pertemuan malam ini ya. Jadi dahulukan kualitas daripada kuantitas. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.